Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Felicia dari kelas 4 PAIH, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Fikih Muamalah, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Atik. Nah, untuk pertanyaan pertama itu tentang maraknya pandangan tentang maraknya transaksi kripto Bitcoin dalam hukum Islam ya. Nah, menurut saya maraknya transaksi kripto seperti Bitcoin itu terjadi karena perkembangan teknologi digital dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan alternatif investasi serta alat transaksi yang lebih cepat dan global. Nah, kripto ini memiliki kelebihan seperti desentralisasi, kemudahan transfer lintas negara, dan potensi keuntungan yang tinggi. Tapi, di sisi lain itu, kripto juga memiliki resiko yang sangat besar dan tinggi karena nilainya itu sangat fluktuatif. Nah, lalu apa sih dalam pandangan hukuman Islam tuh dalam proses pelaksanaannya? Nah, dalam fikih muamalah, hukum asal setiap transaksi adalah mubah atau boleh ya, mubah itu boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Nah, seperti riba, goror, maisir, yaitu seperti spekulasi atau judi ya, itu penipuan dan kezoliman. Nah, kripto ini para ulama itu ada memiliki perbedaan pendapat. Nah, sebagian ulama itu memperbolehkan jika kripto digunakan sebagai aset atau instrumen investasi yang jelas mekanismenya, seperti memiliki manfaat dan dilakukan secara transparan. Nah, sebagian ulama juga ada yang melarang karena belum memiliki nilai intrinsik yang jelas, tidak dijamin oleh otoritas resmi, dan memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Nah, jadi hukum kripto ini bergantung pada cara penggunaannya, gimana kita menggunakannya. Jika kita menggunakannya secara transparan, tidak untuk penipuan dan memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah, maka terdapat pendapat yang membolehkannya. Namun, jika kita menggunakannya untuk spekulasi berlebihan, maka menjadi bermasalah. Itu menurut syariat. Nah, adapun pandangan hukum Islam itu dalam konteks riba dan goror. Nah, di mana itu kripto pada dasarnya tidak mengandung riba secara langsung karena tidak ada tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang. Tetapi praktik tertentu yang berkaitan dengan cryptocurrency dapat mengandung riba. Misalnya pinjaman berbunga yang dibayarkan dengan aset kripto. Nah, adapun unsur goror itu apa sih? Itu tuh karena harga yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Terus ketidakjelasan nilainya di masa depan. Nah, jadi banyak investor membeli hanya karena spekulasi tanpa memahami aset yang dibeli. Nah, jika kripto lebih didominasi oleh spekulasi dan ketidakjelasan yang tinggi, maka unsur gorornya menjadi kuat sehingga bertentangan dengan prinsip fikih muamalah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati memastikan transaksi dilakukan secara jelas, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Baiklah, untuk pertanyaan kedua itu tentang pandangan praktik MBG ya, yang kaitannya dengan monopoli perdagangan. Nah, menurut saya program makan bergizi gratis MBG ini itu sangat bagus, yang dimana program pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya untuk anak siswa-siswa sekolah SD, SMP, SMA. Nah, program ini tuh sangat bagus dengan tujuan sosial yang baik karena itu bisa membantu kebutuhan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, apakah itu termasuk praktik monopoli perdagangan? Nah, menurut saya itu MBG itu tidak dapat langsung dikategorikan sebagai monopoli perdagangan ya, karena
monopoli itu kan seperti ikhtiar terjadi apabila satu pihak menguasai pasar, menimbun barang, atau menghalangi pihak lain untuk berusaha sehingga merugikan masyarakat. Nah, untuk program MBG sendiri ya, itu tuh baru dapat menimbulkan indikasi monopoli jika pengadaan bahan makanan hanya diberikan kepada kelompok tertentu tanpa proses yang adil. Nah, di situ tuh pelaku usaha lain tidak diberi kesempatan bersaing secara sehat. Nah, seperti terjadi penguasaan distribusi pangan yang merugikan masyarakat atau pelaku usaha kecil. Nah, jika pelaksanaannya dilakukan secara terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai pemasok, maka MBG tidak termasuk praktek monopoli. Nah, untuk pandangan hukum Islam, nah, dalam Islam itu monopoli atau ikhtiar dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Nah, di mana Islam itu selalu mengajarkan prinsip seperti keadilan, persaingan usaha yang sehat, larangan mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Nah, karena itu program MBG ini harus dijalankan dengan prinsip amanah, transparansi, dan pemerataan manfaat agar sesuai dengan nilai-nilai fikih muamalah. Nah, lalu untuk pertanyaan yang ketiga ya teman-teman, itu pandangan tentang utang kepada bank dalam hukum pinjam meminjam dalam Islam ya. Ini sering terjadi ya di masyarakat, di setiap umat Islam ya. Menurut saya itu utang itu memang dapat menjadi solusi ketika seseorang menghadapi kebutuhan yang mendesak, bisa seperti biaya pendidikan ya, kesehatan, atau modal usaha. Nah, tetapi utang itu kita tidak boleh dijadikan gaya hidup atau dilakukan tanpa perhitungan kemampuan membayar, seperti foya-foya, utang hanya untuk memfoya-foya. Nah, itu saat ini itu kemudahan memperoleh pinjaman dari bank itu sering membuat sebagian masyarakat itu berutang secara berlebihan. Nah, itu mendapatkan akibatnya. Karena akibatnya yaitu banyak orang mengalami kesulitan membayar cicilan dan terjebak dalam masalah keuangan. Nah, adapun ya, di dalam fikih muamalah itu hukum pinjam meminjam. Nah, untuk pinjam meminjam dalam Islam itu bisa dikatakan qard, yaitu memberikan harta kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama. Seperti kamu meminjam 1 juta, berarti kamu harus membayar dengan 1 juta. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, dasar hukumnya itu boleh ya, mubah, seperti tadi sudah mubah. Bahkan dapat bernilai ibadah karena termasuk kita itu dalam bentuk tolong menolong. Nah, adapun ya, menurut saya prinsip qard itu ya, kalau nggak salah dalam Islam itu yang pertama itu tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan sejak awal. Jadi jangan ada tambahan, harus sesuai dengan syarat yang sejak awalnya. Nah, terus yang kedua itu harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tidak boleh satu pihak. Nah, lalu jumlah yang dikembalikan itu harus sama dengan yang dipinjam. Seperti saya bilang, jika Anda meminjam 5 juta, maka Anda harus mengembalikan 5 juta juga. Nah, lalu itu kita harus wajib membayar utang tepat waktu sesuai kesepakatan. Jika seminggu ya seminggu, jika 2 minggu 2 minggu, jika setahun ya setahun, jangan melewati batas waktu. Nah, lalu dianjurkan memberikan kelonggaran kepada peminjam yang mengalami kesulitan, karena kita saling tolong menolong, jadi tolong bisa mengasih kelonggaran jika dia mendapatkan kesulitan. Nah, kalau utang kepada bank ya, jika menggunakan sistem bunga itu ulama menganggapnya itu ada ulama yang menganggapnya itu seperti mengandung unsur riba yang dilarang. Riba itu dilarang dalam Islam. Nah, jika menggunakan akad syariah seperti mudarobah atau musyarakah yang sesuai dengan prinsip syariah, maka diperbolehkan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, utang dapat menjadi solusi yang baik. Akan tetapi apabila digunakan untuk kebutuhan yang sangat-sangat benar-benar penting ya, dilakukannya secara bijaksana dan sebisa mungkin menggunakan lembaga keuangan syariah.
Untuk pertanyaan terakhir yaitu tentang kita bersedekah yang dipublikasikan di media, itu inspirasi atau ria? Menurut saya, jika kita bersedekah terus kita membagikan kegiatannya itu di media sosial, itu tidak terlalu salah, tapi niatnya itu yang menjadi faktor tujuan yang sangat penting menentukan dalam Islamnya itu. Nah, apa sih tujuan kita itu? Tujuan kita itu kalau untuk mengajak orang lain berbuat baik dan meningkatkan semangat berbagi, maka tindakan tersebut dapat bernilai positif. Tetapi jika tujuan utamanya kita itu untuk mendapatkan memperoleh pujian, pengakuan atau popularitas itu, ya maka terdapat risiko terjadinya ria. Ria itu tidak boleh dalam Islam, yaitu hanya melakukan ibadah agar dilihat dan dipuji manusia. Nah, bagaimana sih kita membedakannya itu? Kita lihat cara membedakan sedekah yang ikhlas. Itu tuh yang pertama, tujuan kita itu, tujuan utama itu mencari ridho Allah. Tetap bersedekah walaupun tidak dipublikasikan, ikhlas, tidak perlu dapat pujian apapun. Terus kita tidak kecewa. Nah, yang seperti itu, tidak kecewa ketika mendapat pujian kan, karena kita emang benar-benar ikhlas tanpa mau dipublikasikan. Terus kita harus fokus pada manfaat yang diterima penerima sedekah. Terus tidak berlebihan menampilkan diri dalam dokumentasi, berfoto-foto dokumentasi. Terlalu berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau sedekah yang mengarah pada popularitas itu atau ria itu bagaimana? Nah, itu tuh seperti ya, kita itu sengaja bersedekah menonjolkan diri sebagai pemberi. Terus kita mengharap pujian dan pengakuan dari publik. Kita itu seperti haus pujian dan pengakuan. Nah, terus kita tuh merasa kecewa jika tidak mendapat perhatian. Seakan-akan tuh semua itu harus semuanya, setiap yang kita lakukan sedekah itu harus dapat perhatian. Nah, terus lebih fokus pada jumlah like, komentar ya untuk zaman sekarang ini seperti di TikTok, atau citra diri itu dibanding manfaat sedekah. Nah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, terus sering menjadikan sedekah sebagai sarana pencitraan pribadi. Bersedekah untuk pencitraan pribadi itu termasuk benar-benar termasuk ria. Nah, untuk dalam pandangan Islamnya ya, menurut saya itu Islam itu sangat menekankan pentingnya keikhlasan dalam beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa nilai suatu amal sangat bergantung pada niat pelakunya. Oleh sebab itu, publikasi sedekah dapat dibolehkan apabila bertujuan memberikan contoh yang baik dan tidak mengandung unsur ria. Namun, jika menjaga keikhlasan dengan bersedekah secara sembunyi-bunyi, tetap menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Farah Felicia, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan terdapat kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.